Halo guys, kembali lagi bersama saya Bayu Monayasi. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah soal dari mata kuliah Natural Language Processing oleh dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Halim Ansor Eskom Mkom. Beliau di sini menyuruh pada mahasiswanya untuk membuat video presentasi tentang implementasi dari processing. Ambillah teks dari artikel di internet atau media sosial, lalu lakukan tahapan processing teks tersebut. Poin penilaiannya kebenaran, kevalidan materi, penguasaan materi, kejelasan penyampaian, dan kreativitas penyajian video. Poinnya yaitu buatlah video presentasi implementasi dari proses representasi teks atau feature extraction dengan metode klasik yaitu back of word atau BOW dan FIDF dan metode embedding static word to fetch. Ambillah beberapa contoh dokumen dari artikel internet, media sosial, atau membuat contoh dokumen sendiri. Lalu lakukan tahapan proses presentasi teks tersebut. Poin penilaiannya yaitu kebenaran, penguasaan materi, dan kejelasan. Oke, pertama-tama di sini saya udah membuat codingannya terkait implementasi processing dan representasi teks visualisasi. Yang pertama-tama di sini saya punya 3 kalimat yang terkait menjaga kesehatan mental sangat penting di era digital. Yang kedua, kesehatan mental berpengaruh terhadap produktivitas dan kebahagiaan. Yang ketiga, banyak orang mulai menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini teks aslinya ya guys. Nah, sebelum teks ini diolah oleh komputer, kita perlukan melakukan processing yaitu tahap pembersihan teks. Langkahnya meliputi ada scaffolding. Scaffolding ini yaitu mengubah semua huruf. Jadi hurufnya diubah jadi huruf kecil agar konsisten. Nah, ini kan ada kapital nih. Nanti diubah jadi huruf kecil. Yang kedua ada packaging. Packaging ini yaitu memecah kalimat menjadi potongan-potongan kata. Kemudian ada stop word removal, menghapus kata umum seperti di, kayak ini, kayak mana ya, di nih, di tuh. Dan ini kayak gini contohnya, di dan ini. Jadi nanti kita stop removal, menghapus kata umum. Kemudian ada stemming yaitu mengubah kata bentuk dasar, misalnya menjaga jadi jaga, kehidupan jadi hidup, kayak menyadari atau apalah, yang menjaga jadi jaga. Terus ada kehidupan jadi hidup, seperti itu. Ketika tadi semua sudah dilakukan tahap-tahapan ini, nah ini saya udah mulai codingnya ya. Ini tahap-tahapannya. Nah, dari tahap-tahapan tersebut hasilnya kan seperti ini. Itu tadi contoh stemming ya. Stemming kan ini menjaga, jadi jaga kayak gitu. Terus kemudian ada kesehatan jadi sehat. Nah, ini hasil teks yang sudah di processing. Jadi sekarang teks kita sudah bersih dan lebih ringkas. Komputer hanya akan fokus ke kata-kata penting yang punya makna. Ini contoh dari kata-kata yang teks aslinya ya. Jadi menjaga kesehatan mental sangat penting di era digital. Jadi jaga sehat mental di era digital. Kesehatan mental berpengaruh. Ini hasil dari langkah-langkah yang meliputi ini ya. Tadi. Nah ini bagian representasi teks. Diolah, nanti hasilnya kan seperti ini. Kemudian ada yang
kedua yaitu tahapan responsi back of word atau BOW. Nah, back of word. Setelah teks tadi sudah dibersihkan, kita ubah jadi angka menggunakan pendekatan back of word atau BOW. Prinsipnya sederhana. Kita buat daftar semua kata unik dari seluruh dokumen, lalu lihat apakah kata itu muncul di tiap kalimat. Nih, kita buat dokumen, terus apakah kata itu muncul di setiap dokumen kayak biasanya. Lalu kalau muncul nilainya 1 kayak ini digital, muncul 1. Kalau tidak muncul nilainya 0. Itu contoh kayak kalimat apa lagi, mental misalnya. Contoh mental di kalimat pertama dan kedua, bukan kalimat pertama mana mental, ini mental kalimat pertama munculnya 1, lalu di kalimat kedua ada kata mental lagi munculnya 1. Tuh, seperti itu. Jadi back of word ini sangat mudah dipahami dan sering digunakan untuk analisis teks dasar seperti spam detection atau sentiment analysis. Tapi kekurangannya dari back of word ini adalah metode ini tidak tahu konteks atau makna kata baik dan tidak baik. Dianggap sama-sama punya kata baik, padahal maknanya berlawanan. Kayak misalnya mengerjakan dan kerja lah gitu ya, itu kan sama-sama ibaratnya sama gitu ya, cuma maknanya berbeda kayak gitu. Jadi BOW ini hanya menghitung keberadaan kata, belum memahami makna di balik kata tersebut kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kita representasi TF-IDF. Berikutnya kita menggunakan metode TF-IDF yang lebih cerdas, yaitu bisa dibilang namanya term frequency inverse document frequency, yang tadi yang disingkat menjadi TF-IDF. Kalau tadi back of word hanya tahu ada atau tidak, tapi kemudian TF-IDF ini memberi bobot pada setiap kata berdasarkan seberapa penting sih kata itu di sebuah dokumen. Secara sederhana, TF-nya itu mengukur seberapa sering kata muncul dalam satu dokumen. Kemudian IDF ini mengukur seberapa jarang kata itu muncul di setiap dokumen. Kata yang muncul sering di satu dokumen tapi jarang di dokumen lainnya akan punya bobot tinggi. Misalnya kata produktif gitu ya, produktif mungkin hanya muncul di satu kalimat, jadi nilainya tinggi karena dianggap lebih spesifik dan bermakna. Hasil adalah tabel-tabel angka desimal, misalnya gini 0,49 tuh, dan 0,37 gini, dan seterusnya. Angka ini menemukan seberapa penting kata itu dalam kalimat tersebut. Di setiap tadi kan ada kelemahan, sekarang keunggulan nih. Keunggulan dari TF-IDF ini adalah membedakan kata penting dan kata umum. Jadi model ini lebih fokus ke kata yang punya nilai informasi yang lebih tinggi gitu. Kemudian kita masuk ke metode paling menarik nih, yaitu metode word to facts. Kalau tadi kita hanya menghitung frekuensi kata, sekarang kita berbicara tentang makna kata. Word to fact ini mengubah kata menjadi vektor angka berdimensi tinggi, biasanya 50 sampai 100 gitu. Contohnya kata mental yang bisa diwakili oleh deretan angka seperti contoh kata mental dengan deretan angka seperti -1, 0, inilah deretan angkanya. Nah, angka-angka ini bukan asal, mereka menunjukkan posisi kata dalam ruang vektor berdasarkan konteksnya.
Kata yang sering muncul bersama akan memiliki posisi yang mirip. Misalnya kita cari kata yang mirip dengan mental. Kata yang mirip dengan mental ini ya, mental. Hasilnya seperti pengaruh, mental. Ini hasilnya ini nih, pengaruh, terus era, terus sadar, jaga, bahagia, sehat, digital, kerja, banyak dan lainnya. Hasil-hasilnya sampai ke tes dan pribadi. Itu artinya word to fact ini paham bahwa kata-kata tersebut memiliki hubungan makna dengan kata mental, bahkan tanpa manusia menjelaskannya. Kayak kita nih sebagai manusia tanpa menjelaskannya, word to fact ini udah paham. Gitu. Ini kelebihan dari word to fact. Gitu. Kelebihannya dia tidak hanya tahu kata, tapi juga konteks. Nah, kemudian terakhir hasil dari word to fact ini, hasil dari word to fact ini, ini kan input gitu ya, inputnya dan hasilnya divisualisasikan dalam bentuk apa? Bentuknya grafik seperti ini. Kita bisa pakai metode seperti PCA atau TSNE untuk menurunkan dimensi vektor menjadi 2 dimensi. Kata-kata yang maknanya mirip, kan tadi yang sudah saya jelaskan kayak gini, mental mirip nih, yang bersangkutan lah mental, akan muncul berdekatan di grafik, sedangkan kata yang tidak berhubungan akan berjauhan. Itu tadi mental nih, sehat. Tuh, terus ini kata kayak gini. Nah, terus yang enggak saling ini, ya kayak terhubung ya, dek, jauhan. Kayak orang lagi berantem lah, orang dan produktivitas nih jauhan kan. Jauhan tuh kayak orang lagi berantem. Nah, dari keseluruhan proses ini kita bisa simpulkan ya, processing membuat teks bersih lebih siap diolah lah gitu. Teks bersih seperti ini ya. Teks bersih seperti ini kan masih teks asli ya, sudah dibersihkan dan di processing gitu. Jadi lebih siap diolah. Kemudian kalau big of word itu menghitung keberadaan kata. Jadi kayak tadi nih contoh mental gitu ya. Mental. Nah, ini mental dan ini mental. Jadi di kalimat 1 dan kalimat 2 berapa nih mental yang keluar? Ada 2 contoh gitu. Terus di kalimat pertama digital keluar berapa? 1. Kalimat 2 ada atau 2 dan 3 ada enggak? Berarti kosong kayak gitu. Terus kalau word to fact sorry ini TF-IDF dulu. Kalau TF-IDF menilai seberapa penting kata dalam konteks dokumen. Berapa penting sih kata-kata tersebut? Ini hasilnya. Gitu. Kemudian dari TF-IDF ini ada word to fact. Word to fact ini memahami hubungan semantik antar kata. Hubungan semantik antar kata. Contoh tadi mental nih dan sehat saling sambungan ya, berarti berdekatan dan imbang, pengaruh hidup ya, saling berdekatan. Sedangkan pribadi, orang, produktivitas ini tidak berhubungan nih, dia jauhan tuh, kayak orang lagi berantem gitu. Jadi ketiga metode ini bisa digunakan sesuai kebutuhan kalian lah. Dimana untuk analisis sederhana kita bisa menggunakan cukup TF-IDF aja. Tapi kalau kalian ingin memahami makna konteks, misalnya contoh chatbot atau analisis sentimen yang lebih mendalam, maka word to fact adalah pilihan terbaik. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman. Itu tadi penjelasan terkait processing text. Ada 3 jenis representasi fitur dalam NLP. Ada 3 atau 4 ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari 3 jenis fitur NLP. Ada back of the word, ada TF-IDF, dan word to fact. Semoga video saya membantu kalian untuk memahami bagaimana komputer memproses bahasa manusia menjadi data numerik. Mungkin itu saja video yang saya buat.
masih banyak kekurangan, semoga bisa dimaksimalin lagi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin semangat belajarnya. Oke, saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.